Kok ditimbang punya bapak, kok dapat 1,4 sekian. Nah akhirnya karena didesak dibawa saya, karena yang komplain ini orang kita Jawa juga. Pak Ustadz, bantu saya Pak Ustadz menghadapi beliau Pak Ustadz. Baik, saya datang akhirnya dia ngaku begini Pak Ustadz, memang saya upakan timbangan ini, kalau tidak saya upakan saya kurangi 5 kilo Ustadz, dari manalah gaji-gaji karyawan saya. Saya pun terkejut, saya pun merasa ketakutan. Na'udzubillah min dzalik. Nah artinya apa? Yang 5 kilo yang kita kurangi itu, yang kita upahkan timbang tadi, yang tidak normal lagi timbangannya, itulah nanti yang menjadi penyakit dunia dan akhirat, yang menjadi haram bagi anak generasi kita, sampai nanti kita di hadapan Allah, sampai tulang berbalut tulang itu dihanguskan oleh Allah, karena dicari yang sumber haram itu yang dihisap oleh api neraka itu. Jadi kalau dimakan anak akan menjadi jahat. Anak itu akan menjadi seorang pencuri nantinya. Anak itu nanti akan menjadi seorang yang perampok. Dimakan oleh cucu, begitu juga. Dimakan oleh istri, melawan sama kita, menipu dalam pikirannya. Nah ini tidak akan terselesaikan di dunia. Makanya ayat itu wailul, arti wailul itu tafsir kalau Ibnu Abbas adalah azab bagi kita dunia ini. Berbahaya. Jadi bagaimana caranya? Kalau ada anak kita yang jualan, ada suami kita yang mungkin toke, ada adik-adik kita mungkin yang mereka tuh mungkin dia bekedai ataupun jualan yang besar, sampaikan sama dia, nak, kamu timbangnya akur nak, akur nih mak, kamu upahkan sana, nak, betul, pakai nak, kamu selamat dunia akhirat, jangan dikurangi. Nah kalau kita yang minta timbang, kita yang minta lebihkan. Tapi kalau punya orang yang timbang, kita kurangi. Inilah salah satu wailul mutaffifin, celaka dan curang bagi orang-orang yang curang ini, dosa yang sangat teramat besar bagi kehidupannya. Jadi bagaimana Bu? Nanti kalau Ibu beli cabai, kalau Bu usah mesin cabai ini kan banyak toke-toke Pak ya. Bawa timbang sendiri aja lah Bu. Kenapa? Dikata Rasulullah SAW, yang disogok dengan menyogok kedua ini masuk nerakanya Allah. Hadisnya itu dia kita mengiyahkan. Contoh nanti Ibu ya. Kenapa saya beli timbangan? Mohon maaf lahir batin, saya juga kemarin nanam cabai, saya beli timbangan sendiri. Saya takut di hadapan Allah nanti ketika timbangan orang itu nanti curang, saya mendukung faktor salah itu, saya juga nanti dapat kesaksian di hadapan Allah. Bagaimana selamatnya? Ini timbangan kita yang akur yang saya beli, wallahi ini saya ambil surat, tidak saya rubah-rubah angka itu. Timbanglah di situ sama-sama. Nah terkadang ada toke yang datang rumah saya, dibuat timbang lagi, ya kami nak mau. Ya tetap timbang dari ini, bukan masalah perkara tidak yakin ya, takut nanti ada indikasi tidak dia ini, tapi toke di atas dia yang telah merombak-rombak angka itu. Nah jadi ibu bagaimana caranya supaya selamat? Nah kita harus paham, harus belajar agama ini. Untuk apalah kaya, untuk apa uang banyak, untuk apa megah harta kita, berlimpah, anak kita sampai sekolah, sampai non jauh di sana, tapi uang itu Pak, uang haram Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ibu semuanya saya ajak lagi untuk pintar beragama ini, untuk paham dalam hukum-hukum ini, supaya nanti tidak terjebak di dalam kondisi situasi yang justru harus menggelincirkan akidah dan amaliyah kita kepada Allah. Nah, jadi ini saya sarankan lagi, biarlah sedikit dapatnya untungnya Pak 1.000 perak, tapi halal. Daripada nanti 5.000 perak, tapi tak halal Pak. Itulah yang menyebabkan nanti rumah tangga kita rusak, anak kita nanti tak sampai jadi orang, keluarga kita nanti berantakan karena ada dalam daging manusia itu darah yang haram. Oh kalau udah terlanjur nih gimana nih Bu ya? Ada juga yang sebagian ngaku datang ke rumah kami udah terlanjur, kami udah berbuat seperti itu, gimana solusinya? Maka saya sampaikan, tubu ilallah taubatan nasuha, datang kepada Allah, tobat kembali. Apakah dosa saya diampunkan? Apakah nanti saya berbuat itu nanti di hadapan Allah dan ditanya lagi? Maka Allah berjanji di situ, kata Allah, keburukan kalian itu Allah ganti dengan kebaikan. Jikalau kalian bertobatnya dan tak mengulangi lagi perbuatan itu, Allah ampunkan. Walaupun sebanyak bumi lautan, ampun Allah lebih besar daripada dosa-dosa yang telah lakukan. Tetapi dengan manusia bagaimana? Tak sepakat manusia. Kalau dengan manusia itu kita harus datang kepada mereka. Bapak, ya. Bagaimana caranya? Ayo kita buka di dalam kitab Maza fi Sa'ban yang dikarang oleh Muhammad Said Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan, nah,
di Sa'ban itu nanti kan masuk Sa'ban nih Pak ya. Sa'ban kan ada mau masuk nanti yang disebut dengan menyambut hari belimau itu Pak ya. Maka seorang muslim mengadakan tradisi masing-masing, mengadakan mutasaffahani. Apa muncul hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin dikarang oleh Imam An-Nawawi, ma min muslimaini, dua orang bertemu, yaltaqiyani, saling berjabatan tangan, fatasaffahani, mereka saling berjabatan tangan. Nah, apa maksud berjabatan tangan di situ, Pak? Minta ampun kepada Allah melalui dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya disampaikan. Takut, tidak perlu takut. Nanti ketahuan, tidak perlu ketahuan. Bagaimanapun nanti kita kalau tak sampaikan yang hakikatnya dosa yang sesungguhnya itu, nanti dosa itu belum tahu lagi dia memaafkan kita, maka kita punya urusan tidak selesai di dunia ini. Bagaimana caranya sampaikan? Pak, ya, dulu saya nimbang punya bapak sambil 5 kilo Pak. Bapak sekarang mau menjarakan saya ikhlas. Bapak meminta upah semasa saya bayar sekarang Pak, saya ikhlas. Sekarang bapak mau apa? Pasti orang itu mengatakan, sudahlah, saya maafkan, saya ikhlas. Timah kita simpan-simpan nanti berbahaya Bu. Itu udah telanjur yang termasuk ke dalam darah daging kita. Sampaikan. Atau pernah ibu dulu waktu gadis-gadis, atau waktu udah nikah ini, atau udah punya anak, ataupun waktu sekarang nih Pak, mengambil cabai orang tanpa permisi Pak. Apa hukumnya? Haram. Mengambil tebu orang tanpa tahu orang punya Pak. Apalagi jambu lewat-lewat satu, gap, ambil satu, bikin nanti untuk nyangkul, tak tahu orang punya apa kan? Satu korek api, lidi ini yang kita ambil, orang punya kelapa itu yang punya Ibu Perian. Lantas datanglah seorang perempuan ke sana tanpa dia sengaja, dia ambil patahkan satu lidi itu. Tapi Ibu Perian tak tahu dia, nanti di padang mahsyar di hadapan Allah itu menjadi sebesar kayu bala. Nah, maknanya apa? Itulah yang disebut dengan dosa yang kita pikul, pada kita tidak tahu kita punya dosa. Jadi bagaimana melepaskan? Masuk di Sa'ban ini Pak, masuk nanti di akhir Ramadan. Disitulah Imam Muhammad Said Al-Malikin di satu kitab, disitulah tradisi umat Islam bermaaf-maafan. Sampaikan dahulu, saya pernah ngambil ini Ibu, saya pernah ngambil semangka Ibu dulu, walaupun satu biji tidak bulat manis Pak, putih masih Pak. Sampaikan. Saya pernah dulu istilahnya mengambil barang tercecer, rupanya ibu yang punya, tapi saya nak kembalikan, takut, malu. Sampaikan semuanya. Kira-kira paham Bu? Bisa nanti menyampaikan itu Bu? Berat ya? Tidak usah berat lah Bu ya. Sebelum wafat sampaikanlah. Yakin saya. Dulu, Bu, ya, silakan. Soal mengambil tadi Bu ya. Banyak nih ibu-ibu ini cari jamur ini Bu ya. Nah, jamur satu jamur PT, kedua kadang jamur-jamur istilahnya yang punya ladang non muslim. Nah, itu cemana Bu ya? Jamur ini saya nggak paham nih jamur apa ini. Tangkap Bu ya. Kebanyakan ini Bu-ibu pengutip jamur ini Bu ya. Jamur tangkosnya ditanam orang tuh mana? Ya, diserah untuk Bu ya. Dia tunggu jamur sama ibu aku barang ambil. Kan ada Bu ya kalau keluar di sebelah kiri itu dekat kapar hidung itu kan banyak tumpuk jamur. Nah, persoalan ini lah, kalau hukum fikih itu kan ada sebab musabab ya. Maksudnya begini, dalam hukum fikih kaidahnya kalau yang punya itu kalau ada barang pasti ada yang menanam. Kan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, biar saya bakal dalam hukum fikihnya, ada enggak yang punya jamur itu? Itu dulu. Tidak ada lah. Nggak ada. Nggak ada. Iya, tak ada wes lah. Ini gimana lah yang penting? Orang dia kan sampah itu loh Pak, sampah. Kalau nggak ada, ya nggak. Nggak ada nanam, tumbuh sendiri itu. Jadi dia tumbuh gitu loh Bu ya. Tapi kalau nggak ada, orang popo Pak. Rapopo Bu. Kalau nggak ada gimana lagi Jadi kan? takutnya nanti daripada nggak terlepas Bu ya, jadi pikir Iyalah, ada mantap jamur pertanyaan banyak itu, mau bagus. ngambil takut. Bagus pertanyaannya. Ya. Ya kita kan nggak tahu masalahnya ini kan. Aku nggak tahu juga masalah jamur kan. Nah, baik. Baik, ada masalah berarti Ibu udah nyampaikan yang. Ya. Tapi kalau yang punya, yang menanam itu wajib hukumnya kita nanti datangi dia. Datangi sebelum dia meninggal, datangi langsung masuk ke rumahnya. Saya pernah lupa ngambil telur ayam Ibu tiga butir Pak. Tapi kotek ayam itu bunyi Pak, tapi Ibu nggak tahu. Nah, tapi datangi Pak. Nah, soal telur ayam pun ada juga. Ada juga lagi ya. Nah, gini Bu ya, sementara kan
pas di rumah membutuhkan yang namanya untuk obat telur ayam. Sementara tempat tetangga itu ada cuma entah ayam siapa Buya. Besera betelor, enggak diopeni. Cuma di situ dibiarkan aja mubazir Buya, tanya entah ayam siapa. Datang tetangga ini untuk obat, ambillah. Diambil Buya, dimakan tuh gimana Buya? Tapi ibu yakin ayam itu ada yang punya? Enggak tahu Buya, ditanya enggak ada yang punya. Iyalah, tapi ibu yakin ayam itu ada yang punya gitu kan? Ya pasti ada lah enggak punya ayam. Kalau ada yang punya ayam, dia masuk kalau ada usul fikih. Bagaimana caranya? Nanti ibu takar berapa harga sebiji telur ayam. Taruhlah harganya nanti 5.003 kan? Ibu masukkan ke masjid, ya Allah, ini uang saya bayarkan untuk mengganti telur ayam sambil. Di pada masa nanti, jika nanti orang yang punya ayam itu nanti ibu jumpa, ibu telah membayar di dunia ibu. Berbentuk nanti amal yang akan datang sama dia. Udah banyak tuh Bu ya. Hah? Udah banyak. Tinggal hitung aja lagi. Orang banyak di parabola ada, di mana-mana itu ada Bu ya. Dan kata ayam itu entah ayam siapa Bu ya. Ya ditarget paling 200.000 ayam kan? Ya. Penting selamat di akhirat. Daripada nanti bahayanya besok kan? Nah, itu bahaya. Terus terbuka aja lah daripada nanti sembunyi-sembunyi kan? Nah, terasa-terasa tapi kita biarkan kita wafat dalam keadaan berutang itu lebih bahaya lagi. Baik ibu-ibu yang berbahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, kalau kita tidak mempedulikan ya, makanya saya sampaikan tadi, nanti sampai di Sa'ban nanti di Popal harus bikin acara namanya acara mutasaffah, artinya bermaaf-maafan dan bersalam-salaman. Bikin di mana? Bikin biasanya di masjid. Biasanya di sini terakhir perwiritan kalau ibu ya Bu bikin. ya. Tapi kalau bapak-bapak nggak tahu. Kalau bapak ya? terus saya ada salaman kadang tarik gini. Oh, udah serius ya? Enggak serius. Dibikin nanti Pak di penutupan. Maunya dihadirkan orang satu biar serius. Nanti disampaikan materinya dulu supaya nanti ini nak main-main jadinya kan. Supaya nanti tak lagi utang kita Pak sang dunia sampai akhirat. Nah kemudian nanti setelah itu nanti karena nanti puasa itu bisa dia menjadi manfaat buat kita jikalau menuruti syaratnya syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah mudah-mudahan nanti ibu-ibu di Popal semuanya berumur panjang, sehat badan, dipertemukan Allah di dalam Ramadan yang akan datang ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya teruskan, saya minta pertanyaan dulu lah. Karena mau dekat asal lagi. Ada pertanyaan kira ibu? Saya Bu ya. Ya silakan. Kita kan kalau mau tidur itu berwudu. Iya. Kita nggak berwudu, tapi kan kadang-kadang laki suami itu sering sih yang menggoda-goda gitu, batal apa enggak itu? Sering menggoda-goda. Ya gitu lah, tapi enggak. Goda-goda ini arahnya kemana? Goda-goda ringan atau goda-goda? Ya ini harus dijelaskan dulu Pak kan? Nyenggol-nyenggol Ini gitu. kalau enggak Ya, maksudnya ya enggak apa-apa, cuman kadang-kadang kan laki-laki ini Senggol-senggol lah Bu ya. Gitu loh. pokoknya enggak terjadi kecelakaan Bu ya. Itu loh maksudnya. Baik. Kalau dia hanya sekedar menyentuh, dalam suatu hadis lain itu kan tak batal. Dalam suatu kaidah usul apa pendapat Imam Syafi'i batal. Jadi supaya kita istilahnya nak berulang-ulang wudunya, hemat kita, bagaimanalah kita tak bersentuhan dengan suami, Pak? Ya kan? Nah, sekali wudu itu pun tak juga masalah. Kecuali nanti di dalam mengartikan batal wudu itu telah melakukan perhubungan badan, itu memang batal wudunya. Nah, arti nanti ibu kalau berwudu tidurnya pasti enak nanti. Nikmat tidurnya. Kenapa? Darah lancar, Pak. Nah, kedua, kalau bisa malam itu pakai siwak, Pak. Tahu siwak, Pak? Yang kayu. Kalau nggak ada, odol aja lah. Odol gosok gigi, Pak. Jadi bersihkan malam tuh tubuh kita supaya nanti jikalau Allah berkehendak lain kita wafat dalam keadaan fitrah. Bersih tubuh itu. Nah, jadi ibu yang berbahagia rahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi yang perlu kita lakukan, ambil sunnah-sunnah Rasulullah ini, terapkan dalam kehidupan kita supaya nanti hidup kita semuanya penuh dalam rahmat Allah, keberkahan Allah, dan terhindar daripada serangan penyakit-penyakit yang membahaya dan yang mematikan tersebut. Nah, untuk intinya tausiah kita ini, yuk sama-sama kita mulai kembali dengan mengamalkan yang pertama puasa di bulan Sa'ban nanti Pak. Yaumul Bid 3 hari, kemudian Senin Kamis lanjut, kemudian nanti
di akhir Sa'ban nanti, nah disitulah terakhir perjuangan kita, puasa terakhir kita. Perbanyak doa di akhir Sa'ban itu doa kita mustajab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah saya yakin nanti di Popal mudah-mudahan bisa mengamalkan itu dan bisa nanti melaksanakannya dengan sempurna, dengan tertib. Dan saya yakin juga nanti mudah-mudahan semua kita diberikan Allah kesehatan untuk menyambut datang bulan berkah dan bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan ini. Amin. Tapi hemat saya nanti di Indo Lancang, karena setiap tahun sekali itu Pak diadakan di sana itu tradisi berlimau kasai, pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang mandi dalam suatu tempat, yang di situ saya sudah mulai tidak mengikuti lagi kegiatan seperti itu karena saya takut itu adalah ilat bercampur, kita ada di sana membuat nanti hal-hal yang tak bernilai ibadah atau mencari muka Allah. Yang kita sambut bulan agung, yang kita sambut bulan suci, masa menyambutnya dengan tradisi yang salah Pak, tradisi-tradisi yang mendatangkan murkanya Allah. Itu kalau perempuan tuh mandi Pak, anak-anak remaja itu pakai rok mini, pakai baju-baju sempit naik ke atas darat Pak, itu semuanya melihatkan tubuhnya semuanya. Yang di sana nenek mama, yang di sana tokoh-tokoh agama, pemerintah. Apakah itu tidak berdosa? Tetap mengundang murkanya Allah. Maka kalau mau mandi bagi dua tempat ini, saya tidak melarang. Mau mandi yang perempuan jangan bergabung dengan laki-laki, maupun remaja-remajinya, tidak boleh. Nah bagaimana caranya? Nah ini harus ditertibkan. Ternyata saya dapat tantangan besar di kampung itu. Disampaikan sama masyarakat, Buya melarang kita untuk tidak bikin lagi acara berlimau kasai. Salah penafsiran mereka. Akhirnya apa? Mereka menuduh saya melarang berlimau kasai. Akhirnya saya sampaikan saya tidak melarang, silakan kalian buat. Tapi saya tak menanggung dosa di hadapan Allah. Saya tokoh agama. Saya sudah menasihati kalian semuanya. Jangan lakukan itu kalian lakukan. Utang saya habis di hadapan Allah. Bikinlah kalau kalian mau buat. Akhirnya buat juga, tapi yang datang tak kalah banyak. Nah artinya apa? Ini saya mengingatkan nanti, jangan sampai acara-acara nanti yang bulan agung ini, yang nyawa kita korbankan untuk mendapatkan bulan suci ini, ternyata kita sambut dengan mendatangkan murkanya Allah, maksiat, dosa. Nah ini yang kita khawatirkan nanti. Nah bagaimana caranya nanti? Bikinlah nanti untuk menyambut bulan Ramadan yang akan datang ini di Popal ini, kumpulkan seluruh masyarakat di sini, adakan nanti ya istilahnya untuk bersama-sama untuk ibadah kita di masjid. Setelah itu salam-salaman, setelah itu kita nanti baca Al-Quran, setelah kita berzikir, setelah itu kita berdoa, doakan orang tua kita semuanya, karena pada saat itu kubur-kubur dibebaskan oleh Allah dan lagi siksa. Nah saran hemat saya, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit yang ingin sampaikan sebelum saya tutup. Di tanggal 15 nanti kita mengadakan zikir akbar tanggal 15, yaitu bulan 3 ini, bulan Maret. Ini saya ulangi, zikir akbar kita nanti di tanggal 15 bulan 3 ini, itu kita laksanakan sama-sama nanti di mushola. Mudah-mudahan kesempatan sedan ibu, bapak semuanya bisa hadir ke sana. Baik, saya silakan Pak mau bertanya. Ini Pak, saya mau bertanya ya Pak, masalah masjid ya kan. Masjid kalau seandainya saya ini pinjam itu gimana hukumnya dari agama Islam? Kas masjid. Karena saya lah kebetulan mau pinjam itu gimana hukumnya? Baik. Kas masjid ataupun uang simpanan masjid itu kalau kita mau pinjam itu hukumnya mubah, boleh. Dengan catatan jangan pernah minta berbunga uang itu. Barang siapa yang minta berbunga jatuh hukumnya riba. Jadi artinya apa? Boleh dipakai, cuman gantilah nanti sebanyak apa yang kita pakai. Nah siapa pengurus masjidnya sampaikan sama dia, saya minjamnya kemarin 2 juta, besok dibalikkan 2 juta. Dan tak boleh berlebih, itu kas masjid. Kalau dia mau beri lebih, jatuhkan saja hukumnya sedekah. Nah itu tambahan sedekah, bukan dia melebihkan tapi dia bersedekah masjid. Kalau mau dia memberi, saya untuk berupa sedekah. Tidak masalah, uang masjid tidak ada masalah. Maksudnya bagi bapak ini, bagi yang meminjam itu nggak Yang minjem bermasalah kemana, seperti bapak ini nggak? Maksudnya nggak bersalah, berdosa kah? Apa Tidak, gitu? tidak berdosa. Namanya kan uang kas masjid itu. Yang meminjam inilah yang ada salahnya apa enggak itu Boleh, Bu ya? tidak ada salahnya.
karena persoalannya kas itu Bu, uang simpanan masjid untuk perehapan, untuk pembangunan, untuk kekurangan. Selama uang itu menjadi kas boleh dipakai, kecuali uang itu mau dibelanjakan itu nggak boleh dipakai. Kan uang kas itu uang yang standby maksud Bapak kan? Nah itu bisa dipakai, cuma pembayarannya itu nanti ditargetkan. Kalau minjam nanti Pak, dalam hukum itu meminjam kaidahnya, saya pinjam 1 bulan, secara hukumnya harus pulang 1 bulan. Nggak boleh pinjam 1 bulan di bulan 3 bulan. Seandainya nanti ini 1 bulan pembangunan nggak jalan, siapa nanggung dosanya? Yang minjam. Namanya itu wakaf jariah. Nah tak boleh itu. Jadi kalau minjam 2 bulan, sampaikan 2 bulan Pak. Nanti pas 2 bulan, entah orang mau beli nanti jam breaker, mau beli nanti apa rehapan, uang nggak ada. Nanti jadi orang terkendala oleh kita. Syukur-syukur janji 2 bulan, 1 bulan dari Alhamdulillah. Nah, janji 2 bulan, 1 bulan tersebut. Besok boleh pinjam lagi kalau ada. Pinjam lagi. Kalau saya mau ada yang tanya. Nah, tidak ada masalah. Tapi jangan semuanya minjam lah, habis pulang ke sini kan. Ibu ini 3 juta, ibu ini 2 juta. Jadi keperluan saja lah. Memang belum mendadak sekali yang tak lagi yang keluarnya, pinjam ke token rapat, pinjam tetangga tak bisa, satu-satunya bisa uang masjid, pinjamlah. Tidak ada persoalan, tapi dibalikkan balik. Baik, ada lagi pertanyaan ibu enggak? Kira-kira mengenai Sya'ban, mengenai Ramadan, mengenai hukum, mengenai puasa, apalagi ibu tanyakan, monggo matur. Kalau masalah umroh tidak usah tanyakan lagi, ini udah datang umroh udah. Nanti besok lagi kita nyusul nanti ya. Nah, mudah-mudahan di Popal, mudah-mudahan kita doakan nanti tahun depan banyak lah bisa berangkat nanti. Iya, Buya, mau nanya Buya. Ya silakan langsung aja lah Bu. Banyak bulan Saban kita cuma Senin Kemis saja, gimana Buya? Udah kebiasaan. Alhamdulillah itu bagus, Senegal bisa udah bagus. Kalau nanti bisa Yaumul Bid lebih bagus lagi. Nah sekarang diperbaiki terus amal-amalia kita. Ini Allah beri kesempatan sebenarnya di Sya'ban ini bertemu kita Ramadan, ini bukti sayang Allah kepada kita. Untuk sama-sama kita mungkin ada lagi aib kita, dosa-dosa kita yang Allah suruh hapus, maka Allah panjangkan umur kita. Kalau mungkin bekal kita udah cukup, mungkinlah innalillahi wa innalillahi lagi. Tapi mungkin masih banyak dosa kita, bukti Allah sayang, Allah pertemukan kita balik di Sya'ban ini. Nah ini syukuri nikmat itu, jangan dilalaikan nikmat itu untuk banyak-banyak berpuasa. Jangan jadikan nanti nikmat yang Allah berikan itu diabaikan, dilalaikan. Nah di situ nanti terletaknya kerugian besar terhadap manusia itu sendiri. Nah ibu kan tahu, seban saat, seban waktu itu Bu, umur kita tuh semakin berkurang, bukan bertambah, tapi terus berkurang. Nah mudah-mudahan nanti dengan modal Sya'ban dan Ramadan bisa kita laksanakan puasa dengan sempurna. Tapi yang menyedihkan hati Pak, sebenarnya ada Pak. Apa itu Pak? Ada sebagian datang ke tempat saya menyampaikan, Buya mau tanya, silakan. Saya malas bertanya di pengajian ataupun di ramai. Saya selama Ramadan Buya 15 hari saya tidak puasa. Kenapa? Saya kerja muat, saya kerja bongkar, saya kerja istilahnya kerja berat. Bagaimana hukumnya? Lantas saya gimana lah? Saya sampaikan dengan dia, hukum itu tetap Bapak dalam keadaan berdosa. Kenapa? 11 bulan Allah suruh kita bekerja, Allah kita suruh berusaha. 1 bulan hanya untuk Allah. 1 bulan untuk melebur dosa 11 bulan tadi. Mungkin tak bisa kita melakukan itu. Maka inilah Pak, saya bilang, saya akan berbicara fakta, bukan fiktif tapi fakta. Bapak sekarang ini tinggal 2 pilihan, meneruskan yang 15 Ramadan ini atau sama sekali tidak meneruskan Ramadan ini. Nah itu Bapak yang punya pilihan. Seandainya Bapak tidak juga mau mengambil sisa 15 bulan Ramadan di puasa, maka kata Nabi SAW, itu bukan golongan umatku. Orang yang berpuasa itu Pak, dalam suatu hadis yang lain itu halal darah dia Pak. Kemudian nanti surga itu nanti tidak akan terbuka untuk orang tidak berpuasa, itu namanya surga Ar-Rayyan. Nah banyak fadilah-fadilah hadis yang untuk ancaman untuk orang meninggalkan puasa Ramadan karena hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan makruh. Jadi oleh karena itu tidak ada alasan nanti kerja berat atau nanti tanggung jawab berat. Itu sebulan sekali dalam setahun. Jarang kita dapatkan mati-matian untuk menempuh Ramadan itu. Bahkan orang-orang banyak yang diambil oleh Allah antara Sya'ban ke Ramadan. Banyak yang meninggal dunia. Kita diberikan selamat oleh Allah
justru kita abaikan kebaikan itu, maka tunggulah nanti. Nah, itu yang kita takutkan, azab Allah yang sangat luar biasa. Baik, Ibu udah mantap lakukan Senin sama Kamis. Kalau nanti tingkatkan, alhamdulillah, hemat saya usahakan ditingkatkan. Baik, ada lagi kira pertanyaan? Tanya Bu ya. Ya, silakan. Kalau ambil air wudhu kan ada doanya. Iya, Bu. Tapi di kamar mandi, sama kamar mandi itu ada WC itu mana Bu ya? Doanya dalam hati, Bu. Dalam hati. Nah, karena doa itu boleh dalam WC itu dalam hati, tak boleh dijaharkan. Nah, kalaupun ibu nanti mau berdoa di luar doa, kalau ibu nak yakin nanti keluar aja nanti di kamar mandi baru ibu berdoa. Nah, nenek berdoanya di luar. Tidak ada masalah. Baik, lagi pertanyaan? Iya. Kita di sini kan sholat subuh aja sekali ya kan. Iya. Kalau di tanah suci sana 2 kali. Jadi biasaan saya kan sholat sunat subuh itu sama dengan sholat sunat fajar ya. Iya. Jadi di sana habis azan sekali sholat, jadi ya saya niatkan aja yang azan pertama itu sholat sunat fajar, terus yang azan kedua baru sholat subuh kuliah itu. Jadi seharusnya sholat apa itu Bu ya? Ya, baik. Azan itu Bentar Bu ya. ya. Sebenarnya Bu yang azan pertama memanggil Memanggil masyarakat masyarakat. datang ke masjid. Karena kita udah di dalamnya gitu. Iya, kalau kita di dalamnya nggak jadi ya masalah. Saya membangun. Itu memanggil masyarakat, memanggil kaumnya untuk datang ke masjid. Iya, karena dulu Azan Kadang kedua azan baru subuh kita itu 2 mulai kali, sholat Pak. biasanya. 2 kali aja 1 kali komat. Iya, di masjid mesti. Sebenarnya itu di tanah suci itu dulu kan terjadi di Khalifah Utsman bin Affan. Dulu terjadi di sholat Jumat itu, di saat itu penduduk kota pada waktu itu sangat berjauhan. Untuk menandakan masuk waktu itu dibikinlah azan yang pertama. Setelah itu nanti barulah masuk azan yang kedua waktu sholatnya. Sholat Jumat juga dilakukan semasa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah habis masa itu tak dilakukan lagi. Kalau di Mekah orang banyak, kalau tidak diazankan 2 kali, bagaimana cara mengetahui nanti masuk waktu sholat? Nah, makanya dibikin seperti itu, mengambil sunnah yang dahulu oleh khalifah-khalifah dahulu. Di Indonesia tak dipakai seperti itu. Ada sebagian di jalan arah ke Pekanbaru sana, ada sebagian dibikin seperti itu. Tapi itu tak mensalahi hukum fikihnya, karena ada sunnahnya, tapi sunnah itu tak terpakai ya. Nah, cuman kalau mau pakai juga ada masalah. Tapi hemat saya dipokpal, jangan dibuat lagi 1 kali Pak. Nanti sangka orang pula nanti kan apa lah itu kan jalan apa? Satu kali. Kalau di Mekah yaitu peringatan. Dan pertama Ibu udah pas melakukan sholat fajar, dah pas lah itu. Laku sholat fajar itu kan 4:30 biasanya. Tapi kalau ibu nanti mau sholatnya tuh tahajudnya sampai jam 4 habisnya. Kalau jam 4:30 itu waktu sahar namanya, doa yang mustajab itu waktu sahar jam 2:30. Nah jam 2:30 itu sampai jam 3 lebih itu sholat tahajud. Nah habis jam 4 ke bawah sholat fajar. Maka 2 rakaat sholat fajar lebih baik berdunia seisinya. Kemudian setelah sholat fajar baru sholat subuh. Habis sholat subuh nanti ibu tidak usah pulang. Terus saja di Mekah itu di dekat apa tuh Masjid Nabawi itu menunggu sampai waktu jam 8 namanya sholat Isra. 2 kali sholat Isra rakaat itu Bu, sama ibu mendapatkan haji yang mabrur. Nah, sahih hadisnya itu. Nah, jadi sekarang ini karena ibu sudah melakukan hukumnya sesuai dengan aturannya, nah ibu tetap di bawah mendapatkan pahala-pahala yang besar di hadapan Allah Azza wa Jalla, walaupun tak tahu hadisnya kan. Nah, baik, apalagi ibu tidak pertanyaan? Satu lagi sih Ya. kalau di sana itu kan sholat Jumat memang perempuan pun ikut semua Bu ya. Di dalam mazhab Imam Mazhab itu dibolehkan seorang perempuan itu sholat berjumat. Kan sunat. Iya. Sunat bagi perempuan, wajib bagi laki-laki. Setelah siap sholat itu kan harusnya sholat zuhur lagi kan Bu ya. Iya. Cuman banyak orang setelah itu bubar. Makanya hukumnya sunat saja, boleh dilakukan, dan itu pun tidak menjadi halnya kewajiban bagi perempuan. Nah, cuma dahulu di Imam yang mazhab ini dulu dia mensunatkan. Dulu kondisi masjid dahulu tuh tak seperti banyaknya di Indonesia ini. Masjid satu, tempat sholat juga itu, masyarakat banyak. Maka dalam usul kaidahnya yang satu itu dijadikan untuk bersama, maka mengambil kewajiban Jumat itu menggugurkan daripada sholat zuhurnya dulu.
Nah sekarang ini karena masjid sudah banyak, kota sudah besar, maka perempuan itu tak ada lagi baginya untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Dan sebaik-baik perempuan itu sholat sunnahnya adalah di buyutikum, di rumahnya. Nah hadis itu ada faedahnya dimaksud, ada di situ yang telah dihapus sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Tetapi ada di situ namanya mamnu, dilarang. Ada pula di situ memang betul dia diperintahkan. Jadi ada hukum-hukum tersendiri sesuai dengan kaidah hukum dan masahnya berlaku. Jadi sekarang ini kalau sekarang ini perempuan tak lagi dia harus sholat Jumat ke masjid. Nah karena kondisi kita sudah masjid sudah banyak dan kondisi kita sudah memadai rumah bisa sholat masing-masing, maka sholat di rumah. Dulu payah sholat di rumah Pak, sempit rumah. Rumahnya kadang-kadang tidak bisa ada tikarnya, dari larinya ke masjid. Nah baik, ada lagi pertanyaan kira-kira Bu? Ada pertanyaan? Ibu yang di luar ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita simpulkan tausiah singkat kita. Yang pertama, jangan lupa nanti mintalah maaf di antara kita nanti menghadapi Sa'ban ini. Sampaikanlah yang terlintas di hati, yang terpikir oleh pikiran dan selama ini segan untuk menyampaikan. Hemat saya untuk Sa'ban ini wajib disampaikan supaya puasa menjadi barokah. Siap Bu ya? Siap Bu? Alhamdulillah. Yang kedua, ini siapa kan ya? Iya, kerjakan. Yang kedua nanti perbanyak puasa sunnahnya supaya tidak terkejut menghadapi Ramadan. Ya Bu. Yang terakhir, yang ketiga, jagalah makanan yang halal karena kunci ibadah itu nanti adalah makanan yang halal. Dalam suatu hadis Nabi penutup, ada seorang musafir yang berjalan di tengah gurun pasir. Dia mengadakan tangan meminta kepada Allah, dia bermohon kepada Allah, sedangkan doa musafir itu kabul oleh Allah. Orang yang berburu musafir itu doanya dijabah oleh Allah, akan tetapi Allah tak kabulkan doa bapak ini karena ada di perutnya makanan yang haram, ada di perutnya pakaian yang haram. Maka itu ayat terhalang oleh Allah. Jikalau nanti doa itu tak kabul-kabul, berarti ada apa itu? Berarti ada yang tidak selesai dalam diri kita. Di mana itu? Entah kita maksiat, entah makan yang tak haram, entah kita punya dosa dengan saudara. Maka analisa dan introspeksi diri kembali menjelang Sa'ban masuk ini. Siap Bu ya? Nah, jadi 3 kunci ini. Pertama, bermaaf-maafan nanti masuk Sa'ban. Yang kedua, setelah masuk Sa'ban nanti perbanyak puasa sunnah kita. Yang ketiga, jaga makanan, jangan sampai kita memakan yang tidak halal. Carilah makan yang halal, jangan menipu. Kalau sudah terlanjur, tobat kepada Allah. Semoga berkah dan insya Allah kita masuk dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijaddina wa lijaddatina wa limasaizatina wa liman hadrana wa liman ghabana wa lijamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah du'aana wa taqabbal minna ya Allah niyatana niyatan mukhlisin wa taqabbal minna hajatina ya Allah hajatina muhsinin wa taqabbal minna ya Allah du'aana du'ain maqbulin wa na'udzubika min azabit
ونعوذ بك من عذاب الآخرة ونعوذ بك من عذاب اليوم القيامة وادخلنا جنة مع الأنبياء عليهم السلام في الجنة الفردوس. اللهم ربنا طول أمورنا يا الله في طاعتك وطاعة رسولك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ربنا جعلنا خير وآخر أمورنا وحياتنا وآجلنا بالكلمة لا إله إلا الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا بحق الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لبعض ويغفر ويرحم ويدافع البلاء يا الله ويدافع البلاء رحمن ويدافع البلاء رحيم. ارفع عنا منا كل بلاء الدنيا بلاء الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا أمورنا في شعبان وبارك لنا أمورنا في رمضان يا الله. اللهم ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا كريم يا عزيز يا غفار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Razak, Zat yang maha memberi, beri kami ya Allah kesehatan lahir dan batin ya Allah. Ya Ghaffar, Zat yang maha pengampun, ampunkan dosa kami ya Allah lahir dan batin ya Allah. Ampunkan ya Allah dosa kecil kami ya Allah, ampunkan dosa besar kami ya Allah, bersihkan diri kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan silap dan khilaf kami ya Allah. Ya Rahman, berikan kami semua yang duduk di sini umur yang panjang ya Allah, rezeki yang murah ya Allah, badan yang sehat ya Allah. Lindungi kami ya Allah daripada serangan penyakit-penyakit yang berbahaya ya Allah. Ya Rahman, cabut dan angkat penyakit kami yang duduk di sini ya Allah, yang gelisah hatinya Engkau tenangkan ya Allah, yang lemah fisiknya Engkau kuatkan ya Allah, yang sedikit rezekinya Engkau perbanyak ya Allah. Ya Rahman ya Karim ya Mujab syailin. Ya Rahman, ampunkan ya Allah dekat masuk Sa'ban ini kedua orang ibu bapak kami ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah. Terima amal ibadah semasanya hidup ya Allah. Jauhkan nanti ya Allah daripada siksaan azab kuburmu ya Allah. Masukkan orang tua kami, ibu bapak kami ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, beri petunjuk kepada suami-suami kami ya Allah. Bimbing kami di jalan menuju surgamu ya Allah. Taatkan dalam beribadah ya Allah. Wafatkan nanti kami semua yang duduk di sini bi husnil khotimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa yang menutup kita pertemuan perjumpaan siang hari ini. Semoga acara kita diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, mendapat taufik dan naungan nanti di padang mahsyar dan mendapatkan syafaat uzma nanti kelak di yaumul qiyamah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dipertemukan Allah kita dapat kesempatan yang lain lagi di dalam bulan suci Ramadan yang akan datang nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah
Demikianlah tadi tausiah yang telah dijabarkan oleh Abuya Israfil. Mudah-mudahan kita semua diberikan paham oleh Allah sehingga kita diizinkan oleh Allah untuk mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Abuya Israfil yang dengan ikhlas memberikan kita setiap bulannya ilmu yang kita semula tidak tahu menjadi tahu, yang kita semula tidak paham menjadi paham. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah untuk Abuya Israfil. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Kami hanya bisa mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya Israfil yang senantiasa membimbing kita selalu. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mencari keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Saya sebagai mewakili ibu-ibu jemaah perwiritan semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada Buya, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja kepada Abuya Israfil. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk ibu-ibu